Apa buku Ramadan dah? Bawa buku Ramadan dah? Kau bawa buku Ramadan dah? Apa kau beli? Karena kita ini Guru. manusia pada tabiatnya lemah. La haula wala quwata illa Sama kayak aku jadi anak ustaz. Itulah yang aku yang melaksanakan ibadah kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tiada daya dan upaya untuk menolak maksiat, menolak bala, menolak bencana kecuali dengan kekuatan dan kegadaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'azirat yang Jumat Masjid Al-Faridi yang dimuliakan Allah. Ini kita tengah berada di bulan Syawal. Seminggu sudah Ramadan meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah di tahun depan atau tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya, mencapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi masa ibadah yang dibawanya, ataukah itu Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah akan tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama sebulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Kedua, tidak pasti yang dibilang umur dan ibadah kita tidak tahu. Maka dari itu salafus shalihin selalu berdoa memohon kepada Allah supaya amal ibadahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang salafus shalihin membanyakkan salat sunat, menambah puasa, bulan Syawal, dan bersalawat kepada Nabi agar apa yang diharapkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali yang artinya fitri, artinya kembali bersih dan suci dari noda dan dosa, laksana bayi yang baru lahir, sebagaimana diisyaratkan hadis Nabi, man shalla Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa dengan iman akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Masyaallah, sidang Jumat rahimahullah. Syawal dan Idul Fitri yang kita raih adalah bisa berarti peningkatan ibadah di bulan Ramadan. Demikian juga seharusnya. Maka Ramadan diharapkan Allah memfasilitasi itu, diharapkan orang-orang yang di muka bumi ini beriman, meraih derajat takwa di sisinya. Hingga mulai bulan Syawal kualitasnya meningkat, baik kualitas ibadah, baik kualitas sunnah Nabi yang sudah mengajarkan kepada hamba-hamba. Inna rabbakum indallahi sesungguhnya Allah yang paling sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang paling bertakwa. Allah dalam surah Al-Baqarah. Akan tetapi yang kita lihat di masyarakat justru sebaliknya. Syawal atau Idul Fitri menjadi bulan penurunan ibadah, juga penurunan kualitas diri. Di antara indikator yang sangat jelas adalah perayaan Idul Fitri dengan musik-musik, dengan tari-tarian di kota-kota besar terutama, dibuka tempat-tempat hiburan, dan sebulan sebelumnya ditutup. Kemaksiatan seperti itu justru langsung ramai sejak hari pertama bulan Syawal. Lalu setelah itu masjid-masjid akan kembali sepi dari jemaah sholat lima waktu, dari jemaah sholat sunat, dari jemaah membaca Al-Quran. Umpatan luapan emosional dan kemarahan kembali membudidaya. Bukankah ini semua bertolak belakang dari arti Syawal yang kita raih, dari fitrah yang kita raih sebulan penuh? Bukankah yang seperti mengotori kain putih yang tadinya telah dicuci dengan sebaik-baiknya, dan dia kembali bernoda, jadilah dia kembali menghitam dan semakin bergelap. Apakah kita dapat menjamin tahun depan kita bisa membersihkan
diri kita bisa bertemu, meyakinkan kita masih hidup di dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, fenomena itu sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa puasa yang demikian belum berhasil, tidak mampu mengantarkan seorang meraih derajat takwa dan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena itu menjadi indikasi yang mudah diketahui bagi orang yang bertafakur untuk dirinya. Oleh siapa saja yang memperhatikan dengan sesama, kita juga bisa menggunakan hadis-hadis sebagai kaidah dan seharusnya kita perhatikan sebaik-baiknya. Barang siapa yang hari ini badannya sama dengan hari kemarin, kata Nabi, dia termasuk orang yang merugi. Apalagi barang siapa yang hari ini lebih buruk amalnya dari hari yang kemarin, dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun keadaan kita pada saat ini, dalam kondisi apapun kita, alhamdulillah kita masih diberi nikmat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah yang hadir. Walaupun sesibuk apapun kita mengikuti kehidupan di dunia ini, apalagi abad modern yang sekarang serba canggih ini, begitu pula mudarat yang serba hebat, tetapi semuanya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah ini sangat sedikit Allah beri pengetahuan, itu juga pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu sifatnya ilmu itu kita tidak dapat menikmati kehidupan di dunia ini kalau tidak dengan ilmu. Sebab ilmu itu cahaya bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat nanti. Contoh kita ingin menjadi seorang yang sukses, baik pengangguran, dokter, ya harus berilmu. Menjadi seorang pilot tentara jenderal, dia pasti harus berilmu. Begitu juga seterusnya. Itulah sarana yang berhubungan dengan duniawi. Selanjutnya juga Allah memberi ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Mengerjakan sholat, mengerjakan umroh dan haji. Harus belajar, wajib dan guru. Itulah ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil-ilmi. Man arada akhirah fa'alaihi bil-ilmi. Man arada rumah fa'alaihi bil-ilmi. Barang siapa yang memperoleh kebahagiaan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, haruslah dengan ilmu. Ilmu itu tidak bisa datang sendiri, kecuali kita belajar 8 menit. kepada hamba-hamba Allah. Apa lu sejam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus 9 lah sejam. Marilah kita meningkatkan, melengkapkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dengan ilmu tauhid yang bertumbuh di hati. Ulama sendiri menghubungkan ilmu tauhid itu sendiri ialah fardu ain wajib bagi orang yang balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun wanita. Kurang-kurangnya dia belajar dengan dalil-dalil yang pendek atau dalil yang panjang. Apa faedah kita belajar tauhid kata ulama? Di akhir zaman yang sangat jarang, sangat langka ilmu ini ditinggalkan orang dikarenakan takut gila, ketinggian, tidak sanggup dan sebagainya. Padahal inilah tumpu ilmu yang membawa kita bahagia di akhirat. Orang yang mempunyai pegangan teguh berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah, baik pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu susah maupun senang, pada akhirnya akan menghadapi secara baru. Dan banyak yang pandai yang tidak bertauhid, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai cita-citanya tidak sampai, dia menjadi gila, kadang-kadang bunuh diri. Dan ada pula hartawan yang jatuh selarat, menjadi gila karena tidak ada dasar tauhid Tuhan yang baik. Dan yang ajaib lagi, banyak amal seseorang yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mereka ibadah, tetapi tidak ada sifat yang benar Allah Subhanahu wa taala, dianggap sia-sia dikarenakan hatinya kurang condong ke Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga, karena
Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja kita belajar tauhid, kata ulama lain bang, banyak yang mengajarkan tauhid. Kalau kita mau belajar menyuarakan Allah, hati kita akan bergetar disebut nama Allah. Dan ke dalam jasad kita, dan Allah menjadikan kita dalam umur 4 bulan di dalam kandung ibu kita. Dari ruh itu sendiri mengakui akan adanya Allah dan ada perjanjian sebelum kita sampai ke dunia ini. Namanya alam malakut, dan diadakan dialog antara Allah dan ruh sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sumber mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka dan berfirman, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami Tuhanmu. Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Kami menjadi saksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Pada hari kiamat kami tidak akan tersesat selama-lamanya. Sesungguhnya kami dari Adam adalah orang-orang yang insya Allah. Dan dari itu kita kembali kita tiada lain kita membersihkan diri berhubung dengan orang-orang yang ahli tauhid. Itulah kita perlu membangun iman di dalam hati. Suatu sistem pelajaran tauhid ada di semua dalam kata yang diajarkan. Iman diganti kata. Pertama, kita mengenal sifat-sifat Allah. Yang kedua, kita menghubungkan sifat Allah dengan Allah. Dan yang ketiga, merasakan adanya Allah lewat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang pertama inilah yang paling berdasar, itu sudah sangat jadilah untuk kita berpegang kepada Allah. Minimal 20 sifat wujud di jambako dan 10 jam sampai dalam. Disinilah kita akan iman kita selalu bertingkat. Tidak ada bulan tertentu, hari-hari besar tertentu, tetapi ibadah kita hanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah nanti kita akan tahu bahwa Allah itu tidak boleh diandai-andaikan seperti petunjuk arah ada di alam, istawa, apalagi petunjuk tempat, ada tempat dan arah itu ciptaan Allah. Dan pikiran di hati itu semua yang ciptaan Allah kita lihat, kita hanya dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari itulah sifat wujud adanya Allah itu melepaskan kita dari syirik kafir. Dan kita menyangka ada selain Allah, padahal adanya ini tiada. Seperti nenek moyang kita dulu tiada, jangan ada, dan nanti tiada. Dan bangunan-bangunan mewah di dalam rumah itu ada, nanti tiada. Dan begitu juga bangunan-bangunan berangsur-angsur binasa, hanya Allah lah yang ada. Sesungguhnya yang lain ini penunjuk adanya sifat Allah. Apalagi kekuasaan, jabatan, kekayaan, hanya ilmu, hanya sifat Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Apakah akan menjadi tauhid ke Allah atau apakah menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
الرجيم